Banyak banget penonton Halo Emas yang nanya di kolom komentar. Mulai dari kenapa harga jual Antam nggak sesuai pasaran, sampai tips gimana caranya kita bisa investasi emas dengan menguntungkan. Nah, di video kali ini saya akan jawab satu-satu dan tonton sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini adalah video Q&A yang kedua ya. Yang part 1 saya udah bikin videonya, klik linknya di sini aja ya untuk video Q&A part 1. Nah sekarang untuk yang part 2-nya, saya jawabin beberapa pertanyaan yang menarik yang ada di channel YouTube Halo Emas. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nggak perlu lama-lama kayaknya, langsung aja kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yang menarik, yang ada di channel YouTube-nya Halo Emas. Pertanyaan dari Kak Lukman Nur Aziz. Om, mau tanya, kenapa harga emas beli bisa mahal, tetapi pas dijual selisihnya sangat banyak? Mohon pencerahannya, Om. Oke, jadi Kak Lukman Nur Aziz ini bertanya mungkin spesifik mengenai spread dari emasnya ya. Kenapa spread dari emas itu perbedaannya harga beli dan harga jual bisa gede banget? Menurut saya spread ini adalah kelemahan investasi emas yang paling menonjol. Spreadnya itu gede banget, apalagi untuk yang emas batangan ya. Dan bahkan untuk yang perhiasan emas itu saya pernah ketemu potongannya itu di 20% paling tinggi yang pernah saya lihat ya. Ini belum berbicara untuk yang di mall ya. Karena kalau di mall itu sepengetahuan saya di sekitar 30%. Nah, untuk yang perhiasan emas di maksimal 20%, sedangkan untuk yang logam mulia di kisaran 10%, untuk yang emas digital di kisaran 3-5%. Menurut saya, spread ini adalah momok, adalah salah satu kelemahan terbesar dari investasi emas. Jadi kalau misalnya kita investasi emas, pasti kita nggak bisa ngindarin spread ini, selisih harga jual dan harga beli yang cukup gede. Nah, untuk Kak Lukman Nur Aziz ini yang statementnya bahwa kenapa harga emas dan harga beli emas dan harga jual emasnya itu selisihnya banyak banget. Nah, saya ada beberapa tips untuk Kak Lukman Nur Aziz ini. Sorry, namanya agak susah ya, Lukman Nur Aziz. Tips yang pertama itu adalah pilih emas digital, produk emas digital. Kenapa emas digital? Yang pertama, spreadnya itu rendah, sekitar 3% itu ada. Bahkan 2,5% atau 2%-an itu ada ya beberapa platform emas digital yang menjual emas digitalnya itu punya spread serendah itu. Nah, terus kalau misalnya nggak suka emas digital, nah beli emas fisik. Nah, saya juga udah bikin beberapa reviewnya, silakan tonton aja di situ ya, di review logam mulia. Ada beberapa merek logam mulia yang memang punya spread yang lebih rendah dibandingkan dengan kompetitornya. Silakan kalian cari aja dan pilih sesuai kebutuhan kalian. Oke, jadi untuk Kak Lukman Nur Aziz, semoga pertanyaannya udah terjawab ya di video kali ini. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kak Gunawan Harsono. Nah, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, tapi lebih ke statement ya, yang mau saya koreksi. Kapok beli Antam, 4 tahun dijual lagi, harganya dihargain seperti harga belinya dulu. Masih mending perhiasan dah, naik harganya. Nah, ini kebalik ya, malah kalau untuk urusan investasi, saya biasanya lebih saranin kalian semua untuk beli logam mulia aja, untuk beli emas batangan aja dibandingkan dengan perhiasan. Nah, tapi dari statementnya Kak Gunawan Harsono ini menyatakan bahwa mendingan beli perhiasan aja karena harganya naik, sedangkan logam mulia itu enggak naik. Nah, sebenarnya selama emas kita itu mengandung emas, baik itu logam mulia maupun perhiasan emas, nilai dari emas itu bisa naik. Nah, kenapa saya selalu saranin kalian kalau untuk urusan investasi, mendingan logam mulia aja. Kenapa? Karena si logam mulia itu kadarnya tinggi, 99,99%. Artinya lebih fluktuatif ya.
naiknya tuh lebih banyak dibandingkan dengan perhiasan emas yang mungkin punya kadar di sekitar 70 atau 75%. Nah, terus juga kalau misalnya kita beli logam mulia, khususnya antam, kita beli di toko yang satu atau beli di butik antam, kita bisa jual di mana aja. Nggak harus patokan jual ke toko tempat kita beli. Jadi lebih fleksibel ya untuk tempat jualnya. Kalau yang saya baca dari statementnya Kak Gunawan Harsono ini, dihargain seperti harga belinya dulu. Mungkin aja ini masalah toko emasnya. Toko emasnya mungkin pengen untung gede kali ya. Jadi harusnya sih nggak mungkin dihargain seperti harga belinya dulu. Coba kalau misalnya kita cek nih ya di goldprice.org. Ini saya ada grafik harga emas 5 tahun lalu per 5 tahun. Kalau misalnya kita anggap deh belinya di 2018 ya, seperti pernyataannya si Kak Gunawan. Berarti harganya di sekitar 600.000 kurang. Saya anggap 500 ribuan lah ya. Terus sekarang ini di 2021 akhir, ini harganya udah 800.000. Artinya naik sekitar 200 ribuan ya. Anggaplah spread sekitar 80.000. Atau mungkin 100.000 kali ya paling banyak. Pasti masih untung kan? Masih ada untungnya. Karena kenaikan harganya lebih banyak daripada spreadnya. Nah, sedangkan kalau yang menurut Kak Gunawan tadi bahwa dihargain seperti harga belinya dulu, ya menurut saya sih kemungkinan besar ini adalah di masalah toko emasnya. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nah, pertanyaan yang ketiga ini dari Kak Mega Lavinia. Bang, mau tanya, selain kita nabung LM di Pegadaian, saya mau beli yang 0,5 gram, yang gram-gram kecil untuk invest nanti pendidikan anak. Apakah bisa untung di kemudian hari? Solusi dan penjelasannya. Nah, ini pertanyaannya cukup baik ya, dan coba saya jelasin secara detail. Kalau misalnya kebutuhan Kak Mega ini berarti untuk investasi jangka panjang untuk mempersiapkan pendidikan anak. Mungkin untuk bayar kuliah anak yang masih kecil, yang which is 15 tahun lagi mungkin atau berapa belas tahun lagi. Berarti kebutuhannya itu di jangka panjang atau di masa depan ya. Nah, terus kemampuannya itu di sekitar 0,5 gram per pembelian, artinya gram-gram kecil. Nah, kalian tahu nggak sih, kalau misalnya kita beli emas fisik dengan gramasi yang kecil, spreadnya itu gede, artinya ruginya banyak. Jadi, kalau misalnya kita belinya kecil, 0,5 gram, 0,5 gram gitu, terus pas kita jual lagi di hari yang sama, itu spreadnya gede banget. Dibanding, kalau misalnya kita beli emas yang langsung 10 gram, terus dijual di hari yang sama, itu ruginya lebih sedikit. Nah, tapi kan Bang, kemampuannya Kak Mega ini kan cuma 0,5 gram aja per pembelian. Nah, sebenarnya solusinya itu ada dua kalau menurut saya. Kalau yang pertama itu, yang paling praktis menurut saya, belilah emas digital. Karena di emas digital ini, spreadnya itu nggak terpengaruh sama gramasi. Artinya, kalau misalnya kita beli 0,5 gram sama beli 10 gram, itu spreadnya sama aja. Karena spreadnya itu dihitung per gram. Nah, tetapi kalau misalnya kita nggak suka dengan emas digital, karena beli emas masa nggak pegang fisiknya sih, kayak gimana gitu, feel-nya nggak dapet. Solusi yang kedua menurut saya itu adalah silakan beli emas fisik dengan kepingan yang 0,5 gram tadi. Yang pasti harus mereknya terkenal ya, kalau bisa antam. Nah, kalau udah misalnya kekumpul, udah banyak, jangan ditukar ke kepingan yang lebih besar, karena rugi, value-nya berkurang. Untuk penjelasan lebih detailnya, saya juga udah bikin videonya di sini ya. Kalian bisa tonton di situ. Itu penjelasannya lebih detail. Di sini saya mau jelasin secara singkat aja. Nah, kalau misalnya kita udah punya 0,5 gram nih, banyak misalnya. Kan si Kak Mega nabungnya per 0,5 gram ya, per pembelian. Misalnya udah ada 100 piece, artinya udah ada 50 gram. Nah, si 0,5 gram ini, kalau misalnya kita langsung jual dengan harga buyback ya, itu ruginya terlalu banyak karena spreadnya gede. Nah, saran saya adalah jual ke marketplace atau jual ke pembeli dengan harga sedikit di bawah harga jual. Maksudnya sedikit di bawah harga jualnya si antam ya, atau harga pasaran. Nah, dengan begitu spreadnya itu bakalan lebih rendah dibandingin kalau misalnya kita langsung jual dengan harga buyback. Tapi notes-nya adalah kalau misalnya kita jual ke marketplace, itu takes time ya, artinya butuh waktu. Jadi harus dipersiapin, misalnya kita butuhnya 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Kita udah mulai jualnya dari sekarang.
Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Ini dari Kak Santoski. Kenapa nggak ada yang kadar 100%? Nah ini pertanyaan yang bagus. Saya juga agak susah ya jelasin secara sains atau ilmiah. Coba kita lihat aja ya di artikel yang tadi saya cari. Ini adalah artikel yang dikutip di website asianami.com. Judulnya, Mengapa Emas Hanya Memiliki Kadar 99,99%? Kok bukan 100%? Jadi kalau misalnya 99,9% kan kita taunya itu emas murni ya, emas batangan, logam mulia. Kenapa nggak 100%? Nah, di sini saya mau jelasin bahwa ada beberapa nih alasannya nih. Pertama, proses memurnikan emas hingga 100% hanya dapat dilakukan secara teori. Namun, secara kenyataan di lapangan bisa dibilang tidak memungkinkan. Kenapa nggak memungkinkan? Nah, ini kalau pendapat saya adalah emas yang murni, udah dimurniin gitu ya, bener-bener murni, itu pasti ada kandungan mineral atau logam yang lain. Seperti misalnya debu kali ya, sekecil separtikel itu. Jadi kenapa mereka semua kayak Antam, UBS, Lotus, dan yang lain-lain nggak berani ngeklaim bahwa emas mereka itu 100% murni. Jadi 99,99%, 9-nya 4 kali ya. Terus alasan yang kedua yang dikutip di artikel asianami.com, usaha yang dikeluarkan, waktu, tenaga, uang, dan lain-lain untuk menyulingkan emas menjadi 100% murni tidak sebanding dengan nilai emas yang bakal dihasilkan. Bahkan dengan sifat emas yang terlalu lunak membuat agak sulit bagi pengrajin untuk mempertahankan durabilitas ketika digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, emas mempunyai sifat yang lunak ya. Yang makanya kalau misalnya kita punya perhiasan emas 24 karat, itu wajar aja bentuknya mudah berubah. Khususnya cincin ya, kayak belinya bulat, nanti pas dijual bisa bentuknya kotak. Terus alasan yang ketiga adalah setiap alat ukur khususnya untuk mengukur tingkat kemurnian emas pastinya memiliki keterbatasan. Bisa dibilang alat ukur tidak ada yang sempurna, pastinya memiliki tingkat keakuratan dalam skala tertentu saja. Yang pernah saya lihat itu alatnya yang XRF itu ya. XRF itu bisa membaca 2 angka di belakang koma, jadi kayak 99,99%. Nah, seterusnya itu kan harusnya pasti ada komanya lagi kalau misalnya kita mau ngelihat. Nah, sebenarnya itu nggak penting-penting banget sih, karena kurang material ya, kurang berharga. Yang penting 2 angka di belakang koma aja udah cukup. Karena kalau yang mau bener sih kayak dibilang statement ini, kalau misalnya mau ngukur sampai misalnya 5 angka di belakang koma atau 6 angka di belakang koma, pasti harganya mahal banget ya, terus kan nggak guna banget. Orang kita cuma butuh 2 angka di belakang koma aja udah cukup. Nah terus yang terakhir, tingkat kemurnian tertinggi yang pernah dihasilkan adalah 99,9999. Oh, 9-nya ada 6. 99,9999%. Emas ini dimurnikan di Perth Mint pada tahun 1957. Nah, jadi menurut artikel ini, tingkat emas yang memiliki kemurnian tertinggi itu dimurnikan di Perth Mint. 9-nya 6 kali ya, jadi belum ada emas yang kadarnya 100%. Nah, jadi balik lagi ke awal, kenapa nggak 100%? Nah, jadi mereka nggak mau ngeklaim 100%. Sebenarnya padahal udah murni ya emas gitu. Tapi pasti masih ada partikel-partikel atau logam-logam atau mineral-mineral lain yang ada di emas batangan kita. Itulah kenapa kebanyakan pabrik emas itu nilainya ya 99,99% aja. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kelima. Dari Kak Reksoso. Ini sebenarnya bukan pertanyaan sih ya, lebih ke statement. Wah, kalau gini bukannya investasi namanya. Kok harga emas sama dengan harga kendaraan, semakin lama dijual semakin turun. Dan sepertinya harus jual tiap 2 tahun dan beli lagi untuk upgrade. Biar nggak jeblok jauh harga jualnya. Heran juga sih, produk emas kadarnya nggak berubah-ubah, kok harganya bisa kalah dengan keluaran baru dengan berat yang sama. Ini statement yang cukup bagus ya, tapi perlu saya koreksi. Yang pertama, kalau gini bukannya investasi namanya. Jadi Kak Reksoso ini mengira bahwa kalau misalnya kita beli emas terus rugi, ya namanya bukan investasi. Saya mau jelasin dulu arti dari investasi. Artinya adalah kita menaruh sejumlah uang atau effort lah ya,
Ya anggaplah uang lah biar gampang. Di suatu tempat atau suatu wadah dan berharap uang kita ini berkembang dan bertambah uangnya. Nah, dengan kita melakukan investasi, pasti ada resikonya. Pasti ada resikonya. Bisa aja uang kita hilang, uang kita berkurang. Kayak instrumen investasi yang lain lah ya. Misalnya kita investasi saham. Ada beberapa orang yang rugi di investasi saham. Terus reksadana juga ada beberapa orang yang rugi. Di kripto juga lebih banyak lagi orang yang rugi. Properti juga sama, banyak yang investasi properti tapi rugi. Jadi saya mau lurusin bahwa untuk Kak Reksoso, investasi nggak selamanya menguntungkan ya. Terus yang selanjutnya, kok harga emas sama dengan harga kendaraan, semakin lama dijual semakin turun. Nah, saya jelasin dulu bahwa Kak Reksoso ini komen di video saya yang mau jual emas antam di beberapa tempat ya. Videonya ada di sini. Di situ saya bilang bahwa di gudang emas mereka membuybacknya itu yang kemasan baru harganya lebih mahal dibandingin dengan kemasan yang lama. Itu kenapa bisa mereka membuybacknya lebih mahal? Karena kalau misalnya kemasan yang baru, mereka bisa jual dengan harga yang lebih tinggi dibandingin sama kemasan yang lama. Bukan masalah kadar emasnya sebenarnya. Masalahnya adalah mereka pasti harus untung kan, di setiap transaksi mereka mau untung. Itulah kenapa mereka mau membuyback atau bersedia membuyback emas dengan kemasan yang baru itu lebih mahal dibandingin dengan emas dengan kemasan yang lama. Sebenarnya bukan harga emas yang lama lebih murah dibandingin dengan emas yang baru. Tapi yang benar adalah harga emas yang baru itu di buyback lebih mahal dibandingin dengan harga emas yang lama. Harga emas yang lama di buyback ya harga emasnya aja sebenarnya. Terus harga emas yang baru di buyback lebih tinggi dibandingin sama harga emasnya. Alasannya, kenapa model baru bisa di buyback dengan harga yang lebih tinggi? Yang pertama, karena mereka bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Kok bisa jual dengan harga yang lebih tinggi? Nah, model baru itu punya fitur-fitur yang nggak ada di model lama ya. Kayak misalnya ada CertiI-nya, terus kemasannya lebih baru, alias udah di-seal ya, udah di-pack. Kemasan CertiI beda dengan kemasan yang vertikal. Terus ada juga kayak beberapa red mark-nya itu menandakan bahwa memang emas itu baru. Karena kan kalau konsumen itu biasanya maunya yang baru ya, bukan mau yang lama. Kalau mau yang lama pasti harganya lebih murah. Itulah kenapa si gudang emas membuyback emas yang baru itu harganya lebih mahal dibandingin dengan emas antam yang kemasannya lama. Statement yang terakhir ini, dan sepertinya harus jual tiap 2 tahun dan beli lagi untuk upgrade. Nah ini salah besar ya. Investasi emas itu ada spread-nya. Semakin sering kita melakukan transaksi jual beli terus-menerus, artinya spread-nya makin gede. Yang ada bukannya investasi emas kita menguntungkan, malah merugikan. Nah jadi langkah seperti ini benar-benar nggak harus kita lakuin. Bukan nggak harus ya, wajib untuk kita hindarin. Buat apa coba? Dijual lagi tiap 2 tahun terus beli lagi. Karena ada spread-nya tadi ya. Nah, kalau saran saya sendiri, kita beli aja sekarang. Terus nanti dijual 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin 15 tahun atau 20 tahun lagi ya. Kita lihat aja deh grafik harga emas 5 tahun ke belakang. Memang sih ada di beberapa tahun itu harga emas yang menurun. Tapi kalau kita tarik panjangnya, harga emas tuh cenderung naik kok. Jadi harusnya kalau misalnya kita simpen yang cukup lama, di atas 5 tahun lah ya minimal, harusnya kita bisa untung. Nah jadi langkah yang seperti Kak Reksoso bilang ini itu harusnya kita hindarin ya. Benar-benar harus kita hindarin supaya spreadnya itu enggak gede. Nah, itu tadi video Q&A 5 pertanyaan terbaik yang ada di channel YouTube-nya Halo Emas part 2 ya. Mungkin dari kalian juga punya pertanyaan yang sama kayak 5 pertanyaan tadi. Dan semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian. Atau mungkin kalian punya pertanyaan sendiri yang seputar emas yang masih belum ada jawabannya. Tulis aja di kolom komentar atau boleh DM saya di Instagramnya Halo Emas ya, di sini. Oke guys, itu tadi video Q&A part 2. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.